Kapan pertama kali mengenal QM Financial? Pertama kali kenal QM sebetulnya udah lama. Saya taunya dari Ibu Likwina Hananto. Dulu pernah diundang di Bank Mandiri. Jadinya saya udah lama sih, sekitar 10 tahun kenal QM. Pertama kali kapan ya? Kayaknya sejak zaman pandemi ya, ikut kelas-kelasnya QM, jadi udah lama. Dan kayaknya udah hampir ikut semua deh. Oke, sebenarnya ini aku pertama kali ya untuk ikut QM. Tapi sebenarnya sebelumnya tuh aku udah tahu. Beberapa kali aku nonton dari ya YouTube, terus habis itu ada dari podcastnya juga gitu. Jadi beberapa narasumbernya juga aku tahu memang udah cukup lama dan cukup excited sih, kayak dikumpulkan jadi satu di acara ini. Kalau saya sih dari zaman 2010 kayaknya ya. Udah nggak terhitung ya. Kalau aku suka ikutan yang kelas Financial Dialogue ya, Teh Wina. Pertama kali kenal QM itu waktu setelah married, istri saya lagi hamil anak pertama ya, sekitar 2009-2010 ya, kalau nggak salah dia ada acara QM di FX. Kemudian kita dulu waktu baru married mau punya anak bingung ini bedanya tabungan pendidikan sama dana pendidikan apa ya gitu, dan juga asuransi pendidikan itu apa. Jadi setelah mengikuti sesi berkenalan dengan QM, jadi lebih jelas terkait diperlukannya dana pendidikan. Ceritain dong tujuan finansial yang sukses dicapai. Yang udah berhasil umroh sama dana haji itu sudah ada dan tinggal berangkat. Kalau tujuan finansial sih yang paling utamanya ya ikut kelas-kelas QM itu membuka mata, kita juga selalu menjaga marwah supaya bisa strict sama tujuan-tujuan keuangan kita. Tapi kalau yang sudah tercapai sih yang paling utama adalah menjaga dana darurat supaya tercapai. Tujuan finansial mungkin aku beberapa tahun ini sebenarnya udah mempelajari beberapa ketiga basic ini ya, kayak gitu, terutama masalah finansial gitu. Nah, yang aku kenapa aku pengen ikutin ini lebih ke kayak pengen make sure apakah sebenarnya selama ini aku lakukan ini udah benar apa belum dari segi misalnya kayak dana darurat dan segala macem ya, kayak gitu. KPR rumah, lalu pendidikan anak, itu masih jalan sih, tapi ya alhamdulillah dibantu banyak sama QM. Sama terakhir dana pensiun ya. Jadi yang paling berkesan selama ini sih menghitung dana pendidikan secara mandiri ya. Jadi berdasarkan kursus atau training yang saya ikuti di FCOS dan juga QMPC sebelumnya, saya menghitung dana pendidikan untuk kedua anak saya, dan waktu itu masuk SD dan SMP bareng ya, karena beda umurnya 6 tahun. Jadi dana pendidikannya tercapai waktu dibutuhkan untuk uang pangkal pada mau masuk SD dan SMP. Coba dengar Mbak Wina mau menyampaikan sesuatu. Aku mau ngucapin terima kasih buat semua yang udah mendampingi QM Financial selama 20 tahun terakhir, dan selamat untuk tim yang selama ini udah kerja. Kayaknya kalau ada satu yang bisa aku banggakan, aku punya tim yang keren banget dan solid banget. Jadi selamatnya terutama untuk mereka, tapi untuk semua yang selama ini udah belajar bareng sama kita, buat kalian terima kasih.